Perkenalkan, nama saya Musaifuddin. Saya beralamat di Kelurahan Semong Kembaran, RT 1 RW 6, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selama ini saya telah berternak entok sekitar hampir 2 tahun, dan populasi saat ini di kandang saya, baik indukan maupun anakan, itu di populasi 90 ekor. Nomor HP 0857 4348 1923. Untuk masalah-masalah yang sering dihadapi oleh peternak entok adalah yang pertama adalah ambisi dari diri sendiri. Karena beberapa peternak entok itu yang pemula, mereka berambisi untuk cepat mendapatkan keuntungan, sehingga modal ada dan populasi langsung banyak, tanpa mengetahui terkait dengan latar belakang peternak entok, cara penanganan virus, cara perawatan, dan cara menjaga sanitasi lingkungan atau kebersihan kandang. Akhirnya ketika mereka mempunyai populasi yang banyak tanpa mengetahui terkait dengan persiapan terlebih dahulu, ya sudah, satu populasi ini bisa habis dengan hitungan jam dikarenakan ada satu ekor yang datang dengan membawa bibit penyakit seperti itu. Masalah-masalah entok yang harus dihadapi oleh calon peternak entok atau peternak entok pemula, yang pertama terkait dengan pakan yang boros ya. Yang kedua terkait dengan manajemen kandang, baik perawatan kandang, sanitasi lingkungan, atau menjaga agar dasar kandang itu tetap kering dan tidak bau. Yang seterusnya yang perlu dihadapi adalah masalah pencegahan virus nih. Kadang kita lengah ya terkait dengan pencegahan virus dan menganggap itu tidak ada. Yang terakhir adalah terkait dengan pembesaran entok, manajemen pemeliharaannya dan perawatan sehingga kanibalisme bisa terhindarkan. Dan yang terakhir ini adalah yang sangat penting, masalah penjualan, strategi pemasaran hasil ternakan entok kita. Terkait dengan manajemen pakan, biasanya para peternak pemula atau para pensiunan ya yang saat ini sudah mendekati masa pensiun dan bingung mencari kesibukan sehingga memilih peternak entok karena ada beberapa bayangan yang mereka akan dapatkan dari peternak entok, keuntungan pastinya. Tetapi yang pertama kali mereka beli adalah populasi nih. Dia target 100 indukan, punya dana nih, langsung membeli saja 100 indukan tanpa mengetahui dan mempersiapkan pakan yang akan dia berikan ke ternak entoknya. Dia nggak bertahan lama ketika entoknya sudah datang 100 induk, tetapi pondasi pakannya belum ada, ya sudah. Pertama kali pakan beli, sehingga pondasi dananya tidak kuat untuk membeli pakan. Dan yang terjadi apa? Entoknya tidak gemuk, malah dia berhenti untuk bertelur. Padahal yang namanya manajemen pakan, yang paling bagus untuk peternak entok ya adalah pakan alternatif. Tetapi varian pakannya juga harus diperhatikan. Kelengkapan nutrisinya juga harus diperhatikan. Pemberian pakan harus ada beberapa variasi, jangan hanya satu pakan saja. Jadi kita bisa memilah dan memilih nih pakan mana yang murah, yang dapat kita berikan ke ternak entok kita, bahkan gratis. Tapi juga perlu adanya pakan yang mempunyai nutrisi dan protein yang tinggi sehingga bobotnya juga terjaga, kualitas telurnya juga terjaga, terkait dengan birahinya juga terjaga, sehingga pakannya murah tetapi tidak murah. Contohnya apa? Contohnya yang seperti di kandang saya ini saat ini yang saya lakukan adalah untuk karbohidratnya saya menggunakan cacaan ketupat pisang. Walaupun ini ada pro dan kontra, ketupat pisang tidak ada nutrisinya dan hanya serat kasar dan air. Memang betul, tetapi kan di kandang saya ada beberapa varian pakan. Yang pertama adalah saya menggunakan roti VS yang tadi sudah saya lakukan. Terkait dengan perekatnya saya menggunakan pegatul halus. Terus hijauan yaitu berupa kangkung, karena saya tidak memilih yang lain karena kangkung tetap ada ketersediaannya dan mudah untuk dibudidaya. Nah, terkait dengan varian pakan yang seperti itu, 60% semua racikan pakan yang ada di ternak-ternak yang di seluruh Purworejo ya, khususnya yang sudah saya sambangi, itu pasti 60%-nya karbohidrat. Yang lain itu ada proteinnya, baik protein hewani maupun protein nabati. Dengan adanya racikan pakan yang seperti itu, kos akan murah dan manajemen pakannya pasti akan
lancar karena ketersediaan pakannya tetap ada, seperti itu. Terkait dengan persiapan pakan ya teman-teman ya, persiapan pakan ini tidak serta-merta jadi. Kemungkinan kalau ada teman-teman yang mempunyai ternakan entok skala usaha 500 ekor dengan pondasi ekonomi yang sangat kuat, mempunyai dana atau modal yang bagus, itu ya bisa langsung berproduksi. Karena kapasitasnya banyak, dia menggunakan pakan pabrikan, pondasi pakannya sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi kalau dengan entok yang usaha skala rumahan, itu perlu adanya waktu untuk bisa kita mendapatkan pakan yang tepat dan murah. Seperti saya sudah hampir 1 tahun ini bola-balik gonta-ganti pakan, racikan dari fermentasi maupun yang segar. Tetapi dari sekian tahun yang saya hadapi, yang saya jalani, itu ada pakan pokok. Yang pertama adalah getebok pisang. Terkait dengan varian pakannya bermacam-macam. Dulu saya menggunakan fermentasi ampas tahu dan getebok pisang. Saya pindah lagi karena ampas tahunya sudah tidak menerima pesanan lagi. Sudah diboking peternak sapi. Saya pindah ke ampas ketela. Tetapi ketika produksi di pabriknya itu berhenti, saya menggunakan hijauan. Hijauan musim penghujan masih aman. Tetapi ketika sudah musim kemarau berkepanjangan, tidak ada. Dan saya bola-bali atau sering ya bermain ke pabrik roti 3 bulan teman-teman. Saya berusaha untuk bisa menembus ya, memberikan permintaan untuk saya dijatah setiap minggunya. 3 bulan baru tembus kemarin. Jadi memang yang namanya varian pakan berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang ada. Tetapi satu yang perlu dicatat, berikan pakan yang pokoknya. Varian pakan, campuran pakan berbeda-beda gak masalah. Yang penting ada satu saja yang dipertahankan. Seperti di kandang saya getebok pisang. Ini saya pertahankan 1 tahun lebih. Karena apa? Saya mengingat adaptasi pakan ini sangat lama teman-teman. Ketika menggunakan getebok pisang dengan campuran pakan yang berbeda-beda dan sudah bertelur nih. Nah ini kalau gonta-ganti semua total dirombak, ya pasti akan bermasalah. Untuk sumber protein ya, sumber protein karbohidrat sudah diwakili dengan getebok pisang. Sumber protein yang harus diberikan adalah untuk menjaga reproduksi tetap lancar. Kebetulan di kandang saya ada maggot nih. Maggot tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim, baik penghujan maupun kemarau, bisa untuk dibudidaya seperti itu. Terkait dengan maggot, kok ada yang jijik atau geli melihat wujud dari maggot? Jangan khawatir teman-teman, ada kepala ikan asin, ada keong ya. Terkait dengan kepala ikan asin dan keong, atau mungkin ada di pesisir pantai, bisa menggunakan usus atau limbah dari ikan, pedagang-pedagang ikan, monggo silakan untuk dimanfaatkan. Karena saya ada di tengah-tengah, ya bukan kota, bukan pesisir ya. Jadi untuk mencari kepala ikan asin saya juga tidak bisa, karena ketersediaannya sudah dikontrak oleh pabrik pelet lele. Untuk yang namanya hijauan pasar juga kebanyakan rejekan pasar atau limbah pasar itu sudah dikontrak oleh peternak seperti sapi dan bisa dikatakan babi ya. Jadi kita rebutan. Nah, alhamdulillah saya sudah mempunyai mitra nih dengan budidaya maggot dan roti BS. Cukuplah untuk bisa memenuhi kebutuhan pakan harian ternak ikan entok saya dengan harga yang murah tetapi tetap berkualitas. Dalam memulai beternak entok, selain populasi juga pondasi pakan harus kita jaga ya. Yang pertama kita bisa melakukan kemitraan ke penyedia pakan seperti bekatul, seperti roti BS kalau di kandang saya, ataupun telur maggot. Bisa dengan penjual ikan asin. Nanti kita minta atau kita minta jatah lah dengan meminta berapa kilo per hari untuk kepala ikan asinnya. Banyak kan teman-teman ini tidak memperhatikan hal tersebut. Seperti kemarin berkepanjangan hampir 1 tahun nggak ada hujan ya. Dan bekatul sekarang sudah tidak ada teman-teman. Ketika teman-teman hanya membeli di toko pakan pun tidak ada. Nah ini gimana? Nah perlu adanya kemitraan, membangun hubungan dengan selepan padi misalnya. Jadi ketika bekatul tidak ada, kita bisa mengebel dan kita sudah diberikan jatah nih. Jatah bekatul sangat penting untuk ternakan endok kita sebagai pakan pokok harian ternak endok kita. Yang kedua terkait dengan protein nih. Protein pur kan sekarang ya memang tetap ada karena pabriknya banyak, tetapi harganya
semakin kesini semakin mahal. Nah, kita perlu adanya mitra seperti mungkin pedagang ikan asin, kita nanti minta limbah kepalanya, kepala ikan asin maksudnya. Terus seperti saya ada mitra maggot, saya tinggal ngebel, telur maggot datang dan saya besarkan. Terus roti BS, saya telepon dan saya sudah ada kesepakatan berapa minggu sekali atau berapa hari sekali nanti diantar di rumah. Hal-hal yang seperti itu sangat penting teman-teman, dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu adanya komunikasi yang instan untuk kita bisa memberikan kemantapan kepada mereka, karena mereka juga banyak pesanan dan kekhawatiran mereka ketika saya ambil saya jual lagi, mereka nggak mau. Yang namanya pengalaman saya ketika saya datang ke pabrik roti, ketika saya datang ke pedagang atau tengkulak atau pengepul ikan asin, ditanya buat apa mas? Buat dijual lagi atau buat makan sendiri? Buat makan sendiri, ya udah saya jatah 2 kilo umpamanya sehari atau 2 hari sekali. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita lakukan. Kita tidak terpaku dengan populasi, pakan dan penjualan. Pakan tidak ada apa yang akan kita bisa lakukan ketika kita tidak mempunyai mitra yang banyak seperti itu. Setelah kita membahas terkait dengan mitra pakan, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah manajemen kandang teman-teman. Kandang yang bau, kandang yang becek, ini mengakibatkan ya amonia semakin menguap atau kotoran menguap dan timbul gas amonia. Ini kalau kita tidak bisa tangani dengan cepat, menjadikan ternakan endok kita satu pasti terserang snot, pilek. Bisa dikatakan hal-hal yang seperti itu awal mula endok kita terkena virus. Satu endok terkena ketika tidak bisa ditangani dengan cepat, maka akan menyebar ke ternakan endok yang lain walaupun kita tidak mendatangkan endok dari luar. Pahami ini ya. Yang pertama, penyakit dimulai dari kebersihan kandang dan sanitasi lingkungan. Ketika kita tidak mempunyai waktu yang luang untuk bisa menyapu kandang endok setiap hari, bisa kita menggunakan E4 dalam peracikan pakannya sehingga tetap tidak bau dan tetap kering. Yang kedua, sapu kandang. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan bisa dikatakan harus dipisah antara pakan dan sumber air sehingga di sekitar pakan tidak basah. Ketika pakan basah, maka akan berjamur dan jamurnya ini ketika dimakan ternakan endok kita akan timbul masalah. Jadi terkait dengan kesehatan endok perlu diperhatikan adalah menjaga sanitasi lingkungan. Yang terpenting adalah dasar kandang harus tetap kering teman-teman. Alas kandang yang bagus ya bisa tanah langsung, karena ada beberapa teman-teman peternak yang menggunakan sekam padi. Awalnya bagus, tetapi ketika dia malas ya untuk membersihkan, bahkan nyampe berbulan-bulan tidak dibersihkan, timbul masalah di situ. Di bawahnya banyak semutnya. Ini akan bisa mengganggu ternakan endok yang masih mengeram. Banyak yang namanya serangga-serangga yang tidak jelas. Banyak cacing-cacingnya. Cacing tanah nggak masalah, tapi kalau cacing seperti cacing pita dan lain sebagainya, ini juga akan menjadikan masalah. Yang terpenting adalah supayanya kandang itu tetap kering dan tidak menimbulkan efek panas yang berlebih. Ketika kandang kita itu menggunakan plester ya, mungkin gampang. Pembersihannya 3 semprot air, selesai. Tetapi kalau siang hari panasnya itu sudah minta ampun, nanti timbul itu teman-teman, di telapak kaki endok kita itu akan bubulan ya, melepuh, dan ini akan menjadi masalah. Kalau dibiarkan, ini akan mengurangi kesehatan atau menjadikan kesehatan ternakan endok kita ini menurun, dan ini juga masalah. Yang paling ideal adalah langsung tanah seperti di kandang saya ini. Tanah, tetapi kemiringan juga dijaga sehingga nanti kalau musim hujan, airnya bisa langsung mengalir ke selokan atau drainase yang sudah kita buat. Untuk penyakit ya teman-teman ya, penyakit yang beberapa minggu yang lalu, bukan bulan yang lalu ya, lebih dari 3 bulan yang lalu lah, itu banyak ternakan endok yang mati. Tetapi kasus ini kebanyakan teman-teman peternak endok pemula ini membeli dari pasar atau dari pedagang yang tidak dijaga sanitasi kandangnya mungkin ya, sehingga ternakan endok yang dibawa ke kandangnya itu langsung bisa menyebar dan mati semua. Dalam pencegahan penyakit teman-teman, ketika teman-teman ingin memperbanyak populasi ya, bentar lagi kan tahun baru, belilah dari pasar yang masih kecil-kecil, dibesarkan, nanti target tahun baru dijual. Itu karantina teman-teman, siapkan kandang karantina. Jika teman-teman pure peternak membeli ternakan endok
untuk dijadikan indukan juga harus dikarantina. Atau teman-teman tidak pernah membeli ternakan endok nih, tetapi teman-teman membesarkan hasil ternakan endoknya untuk dijual besok di tahun baru. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah siapkan kandang yang tertutup rapat, minimal bisa dikatakan setengah meter dari pondasi, sehingga interaksi antar unggas yang ada di luar kandang di dalam kandang itu bisa terhindarkan. Yang kedua terkait dengan pakan teman-teman. Ketika pakan kita asal-asalan, tidak bernutrisi tinggi, tidak ada proteinnya, maka daya tahan tubuh ternakan endok kita juga akan menjadi masalah sehingga rentan terkena penyakit. Terkait itu, berikan vaksinasi teman-teman kalau itu memungkinkan ya. Karena kebanyakan teman-teman tidak bisa memberikan vaksin yang berkesinambungan. Saran saya, kalau memang itu tidak bisa ya pakan harus diperbaiki. Kualitas pakan harus diperbaiki. Pakan tidak harus mahal, tetapi tetap berkualitas. Hal-hal yang seperti itu ya mungkin kita hanya usaha ya yang menentukan yang ada di atas, tetapi seenggaknya kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Ketika teman-teman melihat gerakan endok kita yang mencurigai ya, atau tidak bisa sehat lah, jalannya sempoyongan, langsung kita ambil dan kita masukkan ke kandang karantina untuk dilakukan pengobatan yang lebih intensif. Untuk obat, sebenarnya obat ini ada yang pencegahan, ada yang pengobatan. Kalau yang pencegahan paling enaknya itu pakai trimisin itu. Trimisin itu untuk penghilang senot ataupun pilek ya. Kalau untuk yang pengobatan yang sudah parah itu ya macam-macam sih. Tetapi untuk yang selama ini saya lakukan ketika endok saya sudah terkena mata biru ataupun tetelo, yang perlu diperhatikan jangan hanya diobati teman-teman, tetapi disepet dengan menggunakan pur, dengan menggunakan alatnya itu suntikan yang sudah dilepas jarumnya, purnya dicairkan, sepet sampai endok kita itu kenyang. Kalau terkait dengan masalah obat, banyak ada di apotek, poultry penyedia pakan pasti ada obatnya di situ. Saya tidak bisa menyarankan mana obat yang paling tepat. Mereka lebih tahu dan lebih paham. Masalah selanjutnya yang sering dialami oleh para peternak endok yang khususnya pemula ya, ini endoknya nggak mau besar atau untuk yang indukan nggak mau gemuk. Ini masalah. Karena apa? Mungkin yang namanya pemula, awal beternak endok 3 bulan pertama semangat, semua pakannya bagus. Karena masih mempunyai modal teman-teman. Tetapi ketika salah satu itu sudah habis modalnya dan endoknya tidak kunjung bertelur, masalah. Biasanya setelah masalah ini pemberian pakannya asal-asalan. Asal-asalan, hanya sisa nasi, sisa rumah tangga. Endoknya mau kenyang, mau tidak, semoga terserah, yang penting endoknya hidup. Nah ini juga masalah. Jadi kalau endok nggak mau gemuk itu masalah yang ada di pakan. Pakan tidak berprotein tinggi dan tidak bernutrisi. Biasanya teman-teman hanya fokus ke karbohidrat. Saya ambil contoh, pakannya hanya nasi aking sama bekatul. Kedua sumber pakan ini hanya karbohidrat teman-teman. Yang namanya juga nasi aking, nasi yang sudah sisa dijemur. Habis itu diberikan ke ternakan endok kita, tidak ada nutrisinya karena sudah mengalami proses penjemuran. Kadang malah berjamur juga. Yang namanya bekatul itu kan juga adanya serat kasar. Proteinnya kalau bekatul yang sangat halus itu ada menirnya, ada remukan beras, itu bagus. Tetapi kan kalau untuk saat ini itu hampir tidak ada bekatul seperti itu. Kebanyakan bekatulnya bekatul kasar. Nah ini bekatul kasar ditambah dengan nasi aking atau nasi sisa yang sudah menjamur seperti itu, berikan ke ternakan endok kita. Semua karbohidrat, protein nggak ada, nutrisi yang lain tidak ada. Nah kalau memang itu tidak memungkinkan untuk kita ambil sumber protein yang lain, tinggal tebas aja daun-daunan seperti daun ketela pohon, seperti daun pisang, masukkan saja ke kandang. Nanti itu akan dimakan dengan sendirinya. Nah hal-hal yang seperti ini tidak diperhatikan. Yang penting endoknya saya kasih makan 2 kali sehari, nasi aking sama bekatul, nasi sama bekatul, sayuran basi, wah ini malah parah. Dengan bekatul ya sudah selesai. Kalau kayak gitu mau endok kita gemuk dari mana? Yang terpenting adalah racikan pakan diperbaiki. Silahkan untuk otak-atik pakan, cari pakan yang lebih murah, yang lebih hemat dan kaya manfaat. Kadang-kadang peternak endok pemula ini mau beternak endok
mau beternak entok belum berarti ya? Bingung masalah penjualan. Nanti kalau sudah ada modal lah, saya beternak entok. Ketika sudah ada modal, entok jenis apa? Habis itu bagaimana pakannya? Bagaimana penjualannya? Nah, belum dilakukan sudah ke penjualan. Nah, sekarang lakukan dulu ternak entok, perbaiki pakannya, siapkan pondasi pakannya, siapkan kandangnya, baru kita nanti membahas terkait dengan penjualan. Untuk sekarang penjualan, kalau yang sudah melakukan, ya sangat bagus ya, sangat gampang ketika kita sudah mempunyai hasil mintian. Karena saya sendiri ya, WA yang datang dari luar pulau, dari luar Jawa, dari luar kota, itu sampai saya angkat tangan menjawab permintaan-permintaan dari peternak entok pemula yang ada di luar wilayah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak mempunyai jangkauan pemasaran sampai luar wilayah, bisa dipasarkan melalui media sosial. Ada Facebook, ada WA. Dari situ teman-teman bisa memposting hasil ternakan endoknya, bisa langsung ke Facebook, bisa langsung ke WA, dan nanti ketika ada respon, pasti kebanyakan nih yang mem-WA atau meng-inbox di Facebook maupun di WA itu adalah peternak entok pemula. Jadi tepat sasaran. Kalau teman-teman toh memang tidak mempunyai niatan untuk lari ke media sosial, teman-teman langsung saja bawa ke pasar, pasti akan laku. Yang namanya penjualan entok ini sangat mudah teman-teman. Ketika kita tidak mempunyai uang ya untuk biaya sekolah anak, mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, kita tinggal ambil ternakan endoknya dan kita bawa ke pasar, pasti laku. Tetapi lagi-lagi yang namanya pasar itu ada beberapa cara ya, ada beberapa langkah lah. Yang pertama, ketika kita ke pasar pasti akan dibeli pembeli keranjangan. Nanti pembeli keranjangan akan dilempar lagi ke pembeli yang pakai mobil. Lah mobil nanti akan dilempar lagi ke yang namanya rumah makan. Nah, ini kan tahap-tahapan yang pastinya harga ternakan endok kita itu akan murah karena melalui beberapa tahap atau melalui beberapa jalan. Tetapi kalau kita langsung bisa membidik pangsa pasar yang tepat, itu pasti ternakan endok kita juga akan mahal harganya. Tergantung kita mau dipasarkan sendiri lewat media sosial juga bisa, kita mau dibawa ke pasar dengan harga yang mungkin tidak terlalu tinggi ya, juga bisa. Intinya semua entok jenis apapun, baik jumbo, lokal maupun rambon, itu pangsa pasarnya terbuka lebar teman-teman.